Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azad Al-Farisi dengan NIM 11523002990. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang mengambil tema yaitu perbedaan kuantitatif dan kualitatif. Di sini saya mengajarkan tugas metode penelitian, tugas EAS. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kuantitatif. Jadi di penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan data berupa angka bertujuan mengukur, menguji hipotesis dan menghasilkan generalisasi. Yang ada contohnya yaitu seperti survei penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa. Dan di kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan data berupa kata-kata deskripsi atau narasi bertujuan memahami makna, pengalaman, atau pandangan subjek. Contohnya yaitu seperti wawancara mendalam tentang alasan mengapa mahasiswa memilih jurusan ilmu komunikasi. Selanjutnya di kuantitatif ini bertujuan yaitu tujuannya menguji teori, mengukur variabel dan memahami fenomena secara mendalam, yaitu mendalami tentang data-data, angka atau statistik atau narasi atau teks. Di metode pengumpulan ini harus mengambil metode pengumpulan seperti kuesioner, survei, eksperimen, wawancara, observasi, FGD, analisis, data statistik. Analisis tematik yaitu menggunakan analisis yang naratif. Di hasil ini generalisasi populasi yaitu harus memiliki kontekstual yang tidak digeneralisasi oleh instrumen terstandar dan baku. Peran peneliti netral harus memiliki penelitian yang objektif, terlibat aktif, subjektif, dimungkinkan, harus sesuai penelitian yang sudah diteliti. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk waktu kapan menggunakan masing-masing metode. Di metode kuantitatif jika ingin menggunakan yaitu ketika melihat hubungan antara variabel, ingin hasil yang bisa digeneralisasi dan waktu responden besar, gunakanlah kualitatif. Jika kualitatif ini untuk ketika ingin menggali makna atau persepsi mendalam, fokus untuk konteks dan pengalaman unik yang topiknya masih baru dan belum banyak diteliti. Di kuantitatif ini penelitian tentang penggalian yang mendalam, seperti contohnya yaitu pengaruh intensitas menonton TikTok terhadap produktivitas mahasiswa. Selanjutnya penelitian kualitatif. Pemahaman saya di penelitian kualitatif yaitu penelitian ini tentang makna media sosial bagi mahasiswa komunikasi di tengah kecemasan sosial. Di kesimpulan tadi yang saya bahas, jadi tidak ada metode yang lebih baik semuanya, tergantung pada tujuan dan pertanyaan penelitian. Peneliti komunikasi harus bisa memahami dan memilih metode yang paling sesuai. Jadi di penelitian itu tergantung Anda masing-masing mau mengambil penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Selanjutnya jadi saya akan membahas
tentang pengertian penelitian kuanti dan kuali. Ini pembahasan saya lebih mendalam untuk tentang penelitian kuantitatif dulu ya. Di penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang fokus pada angka statistik dan pengukuran variabel itu harus fokus. Di penelitian kuantitatif dia harus menggunakan logika deduktif dan memulai dari teori lalu merumuskan pada hipotesis dan akhirnya menguji hipotesis tersebut dengan data yang harus numerik atau harus sesuai data. Di ciri-ciri penelitian kuantitatif yaitu menggunakan angka sebagai data bertujuan untuk menguji teori atau hipotesis. Hasilnya dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas menggunakan instrumen terstandar seperti kuesioner atau skala pengukuran. Dianalisis menggunakan data yang harus statistik. Misalnya dengan data ini harus pakai alat atau statistik lainnya. Seingat saya di contoh yang saya berikan yaitu seperti seseorang kayak ingin mengetahui apakah ukuran banyaknya beberapa orang menonton TikTok atau beberapa mahasiswa menonton TikTok untuk dipengaruh nilai IPK mahasiswa, ia harus membuat kuesioner menyebarkan ke 100 mahasiswa ataupun lebih lah, lalu menganalisis hasilnya dengan statistik korelasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan penelitian kualitatif. Nah, di penelitian kualitatif yang dimaksud itu pendekatan yang fokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena yang kita teliti itu harus diukur atau diuji berdasarkan penelitian menggunakan logika induktif yang menggali informasi langsung dari partisipan untuk menemukan makna atau pola yang tersembunyi. Pada penelitian kualitatif itu memiliki ciri-ciri yang berbentuk kata-kata maupun cerita pengalaman, bukan angka, bertujuan untuk memahami makna. Bahkan menguji teori kualitatif ini tidak harus seperti kuantitatif. Jadi bukan menguji teori hasilnya, tidak bisa digeneralisasi karena makna dan konteks instrumennya itu fleksibel. Jadi bisa wawancara, observasi, atau diskusi. Di penelitian menggunakan penelitian metode seperti analisis tematik naratif. Jadi saya memilih contoh. Apa contohnya, yaitu jika seseorang ingin tahu bagaimana mahasiswa memaknai stres saat ujian, ia itu mengumpulkan mahasiswa itu, ambillah 10 mahasiswa, lalu dia harus menganalisis ucapan mereka untuk menemukan tema seperti tekanan keluarga, tekanan tugas dosen, tekanan dari tugas lainnya, dan manajemen waktu atau motivasi pribadi. Di perbandingan yang singkat ini, dalam pengertian aspek kuantitatif, kita harus fokus di perbedaan kuantitatif dan kualitatif. Jadi kita harus fokus yang berfokus pada pengukuran variabel maupun pemahaman makna, data, ataupun
angka atau statistik, dan di kata-kata atau di narasi itu harus sesuai pengalaman, logika. Lalu di hasil akhir atau tujuan akhir di uji hipotesis atau generalisasi, gali makna atau pemahaman yang konteksnya itu harus terstruktur atau kontekstual. Jadi kalau Anda mau menjadikan penelitian itu, memilih penelitian harus sesuai keinginan Anda sendiri. Jadi pilihlah yang menurut Anda itu sesuai dengan kemampuan Anda. Jadi harus disusun sesuai penelitian yang kamu pilih, seperti kualitatif ataupun kuantitatif. Jadi kamu tinggal pilih. Jadi kan perbedaannya di kuantitatif yaitu disusun berdasarkan capaian pembelajaran yang kamu pahami, atau di kualitatif itu sebaliknya. Jadi di kuanti itu intinya ya mahasiswa itu mampu memahami berbagai metode yang digunakan dalam penelitian ini. Dan di mode kuantitatif yaitu mahasiswa harus menggunakan ketika penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana hubungan antara variabel komunikasi, dan di pendekatan ini cocok untuk memakai penelitian kuantitatif. Jadi seberapa besar ya pengaruh penelitian ini berdasarkan yang kamu pilih, harus terstruktur sebelumnya, dan pilihlah matang-matang. Di ciri-ciri data kualitatif itu harus variabel dan berbentuk angka pada penelitian kuantitatif. Jadi digunakan untuk menguji teori atau hipotesis. Di kesimpulan ini, jadi saya akan menjabarkan apa perbedaan kuantitatif dan kualitatif secara komprehensif. Di dalam penelitian yang kedua penelitian ini, kita harus memahami bagaimana pesan media dan manusia itu saling berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di dua pendekatan utama yang sering digunakan adalah penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Meskipun keduanya sama dan bertujuannya untuk memahami fenomena komunikasi, namun cara kerjanya sangat berbeda, baik dari segi tujuan proses, jenis data, dan hingga hasil yang diperoleh. Jadi saya ulangi lagi, di penelitian kuantitatif ini berfokus pada pengukuran dan generalisasi. Di penelitian kuantitatif yaitu pendekatan yang mengutamakan angka, statistik, dan pengukuran variabel. Peneliti biasanya sudah memiliki teori atau hipotesis sebelum turun ke lapangan. Jadi lalu mengumpulkan data numerik untuk menguji kebenaran teori tersebut. Di pendekatan ini sangat cocok ketika kita ingin mengetahui berapa besar pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Atau gini, ketika kita ingin menyajikan hasil yang bisa digeneralisasi ke populasi yang lebih luas, misalnya ketika kita ingin mengetahui berapa persen mahasiswa yang mengakses berita lewat sosmed atau Instagram, TikTok dibandingkan lewat TV, maka kita akan menggunakan kuesioner dengan skala dan kemudian menganalisis hasilnya menggunakan hasil analisis statistik.
Jadi di kelebihan utama penelitian kuantitatif banyak sih kelebihannya, seperti mampu mengukur secara objektif, cocok ini untuk penelitian skala besar, dan hasilnya bisa digeneralisasi. Namun pendekatan ini kurang mampu menggali makna mendalam atau alasan personal di balik ini, yaitu perilaku komunikasi ini berbeda dengan kualitatif. Di penelitian tadi kualitatif, jadi kita harus benar-benar memiliki data yang variabel. Selanjutnya saya akan membahas kesimpulan penelitian kualitatif. Jadi Anda pikirkan matang-matang jika akan mengambil penelitian maupun kualitatif maupun kuantitatif. Di kesimpulan kualitatif, yaitu penelitian ini berfokus pada makna dan pemahaman yang mendalam. Berbeda dengan kuantitatif ya. Di penelitian kualitatif ini tidak mengutamakan angka, tapi justru menggali makna dan menggali pengalaman, emosi, dan sudut pandang dari partisipan. Dalam pendekatan ini, peneliti biasanya turun ke lapangan dengan pertanyaan yang terbuka dan fleksibel, lalu mengikuti alur cerita pengalaman yang disampaikan oleh partisipan. Di penelitian kualitatif ini sangat cocok untuk digunakan memahami fenomena komunikasi dalam konteks tertentu, seperti bagaimana mahasiswa mengelola stres selama membuat tugas presentasi, atau bagaimana masyarakat memahami makna hoax dalam lingkungan digital. Jadi di kelebihan utama dari penelitian kualitatif ini mampu menggali informasi yang sangat mendalam dan tentunya fleksibel terhadap perubahan arah di penelitian di lapangan, dan cocok untuk topik yang belum banyak diteliti. Namun kelemahannya adalah penelitian ini tidak bisa digeneralisasi. Data lebih sulit dianalisis karena berbentuk narasi atau deskripsi. Semua punya plus minusnya ya, tergantung Anda masing-masing jika memilih penelitian kuantiat maupun kuali. Di subjektivitas peneliti ini harus sesuai karena bisa mempengaruhi hasil akhir. Dan mengapa kamu harus memahami keduanya, yaitu ini mempunyai arti yang ada artinya semua. Di dalam dunia komunikasi yang kompleks, kita itu seringkali tidak bisa hanya menggunakan satu pendekatan saja. Oleh karena itu, mahasiswa harus mampu memahami kelebihan dan keterbatasan dari masing-masing metode ini. Cukup dari saya, penjelasan saya. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.